Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi manusia. Nah, yang pastinya 4 organ sistem ekskresi manusia ada ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Pada materi kali ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi dari sistem ekskresi manusia. Silakan disimak. Tubuh manusia akan menghasilkan zat sisa dari aktivitas metabolisme seperti bernapas, berlari, minum, dan lain-lain. Nah, zat sisa tersebut harus dikeluarkan dari tubuh karena dia bersifat toksin atau racun jika dia berada di dalam tubuh. Nah, sistem yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh disebut sistem ekskresi. Nah, yang sudah disampaikan terdapat 4 organ dalam sistem ekskresi, yaitu yang pertama akan kita bahas mengenai ginjal. Nah, ginjal merupakan alat pengeluaran sisa metabolisme dalam bentuk air seni atau urin. Nah, urin tersebut dia mengandung air, urea, dan garam mineral. Nah, ginjal dia tersusun dari kulit ginjal atau disebut dengan korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Bisa kalian lihat pada gambar letak dari pelvis, medula, dan korteks pada ginjal. Nah, kalian bisa lihat di gambar di samping, yaitu gambar penampang irisan melintang dari struktur dalam ginjal. Nah, dia terdapat korteks renalis atau kulit ginjal memiliki alat jutaan penyaring darah yang disebut nefron. Nah, kalau untuk medula renalis atau sumsum ginjal, dia tersusun atas saluran-saluran lanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Nah, pada penampang tersebut juga ada pelvis renalis, yaitu rongga ginjal. Dia berfungsi sebagai tempat penampungan urin sementara yang akan dialirkan menuju kantong kemih melalui ureter dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Nah, pada kulit ginjal tadi dia terdapat nefron. Apa sih fungsi nefron? Nefron itu berfungsi sebagai alat penyaring darah. Nah, yang berikutnya kita masuk pada fungsi ginjal. Di sini ada fungsi ginjal yang telah dirangkum. Yang pertama, dia menyaring dan membersihkan darah yang dilakukan oleh nefron tadi. Jika darah tidak bersih, maka akan terdapat banyak racun yang berbahaya bagi tubuh, terutama bagi ginjal. Nah, kemudian ginjal mampu mengatur volume darah agar tetap seimbang. Tanpa adanya peran ini, tubuh dapat mengalami kekeringan atau mungkin banyak cairan yang tertumpuk akibat cairan tidak dibuang. Kemudian fungsi ketiganya, ginjal dapat mengatur keseimbangan kandungan kimia darah agar kadarnya tetap dalam keadaan seimbang. Nah, yang kedua kita masuk pada organ sistem ekskresi, yaitu kulit. Ya, kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Nah, kulit ini merupakan lapisan sangat tipis yang ketebalannya hanya beberapa milimeter. Nah, organ ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan jaringan bawah kulit atau subkutan. Nah, yang pertama itu ada kulit ari atau epidermis. Nah, lapisan epidermis ini merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan ini tersusun atas lapisan tanduk, Malpighi, spinosum, dan germita tifum. Nah, yang kedua kulit jangat atau dermis. Nah, lapisan dermis ini merupakan lapisan yang terletak di bawah epidermis. Di dalam epidermis terdapat banyak kelenjar seperti kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan pembuluh darah.
Nah, kelenjar keringat atau disebut glandula berfungsi untuk menghasilkan keringat. Nah, yang berikutnya jaringan bawah kulit atau subkutan atau disebut dengan lapisan hipodermis. Ini merupakan lapisan yang terletak paling bawah yang terdapat banyak jaringan lemak untuk cadangan energi atau bantalan. Nah, pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau disebut adiposa. Nah, jaringan lemak dia berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Nah, yang berikutnya ada fungsi kulit yang telah dirangkum. Ini yang pertama, untuk mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Nah, keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau kita sedang kepanasan. Nah, yang berikutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu paru-paru. Paru-paru sudah kita bahas sejak awal. Nah, paru-paru selain sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat pengeluaran atau ekresi. Nah, zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida CO2 dan uap air H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Yang berikutnya kalian lihat penampang paru-paru. Jadi paru-paru terletak di rongga dada, bagian bawah dia menempel pada diafragma. Nah, paru-paru manusia dilindungi oleh tulang rusuk dan dilapisi oleh selaput tipis atau disebut pleura. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Nah, selanjutnya fungsi paru-paru. Yang pertama itu paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan yang di dalamnya terjadi proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, fungsi paru-paru sebagai organ ekresi yang mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Kemudian fungsi paru-paru sebagai penyaring gumpalan darah yang terdapat di dalam pembuluh vena. Yang terakhir kita masuk pada organ ekresi, yaitu hati. Nah, perlu kalian ketahui, hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Nah, pada orang dewasa normal beratnya kurang lebih 2 kilo dan berwarna merah. Silakan simak gambar di samping. Nah, kemudian pada struktur hati terdiri atas 2 bagian utama, yaitu lobus kanan, belahan hati kanan, dan lobus kiri, belahan hati kiri. Nah, lobus pada hati dipisahkan oleh fisura dari gabungan beberapa ligamen. Nah, lobulus disusun oleh sel-sel hepatosis yang dipisahkan oleh kanalikuli. Setiap kanalikuli akan bergabung membentuk saluran empedu. Nah, yang terakhir kita masuk pada fungsi hati. Nah, hati selain sebagai alat ekresi, hati juga mempunyai fungsi lain yang sangat penting bagi tubuh. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Dia menawarkan racun dan membunuh kuman di dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit. Hati berfungsi sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Hati juga berfungsi menghasilkan cairan empedu yang berguna untuk mengemudikan lemak. Terakhir, fungsi hati menyingkirkan hormon-hormon berlebihan. Nah, demikian untuk penjelasan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.